Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk buat adik-adik calon peserta didik baru tahun 2020-2021, berikut ini kami akan informasikan bagaimana tata cara untuk pendaftaran online di SMK. Dan perlu adik-adik sekalian untuk mengetahuinya bahwa untuk pendaftaran online di SMK itu adalah non zonasi, jadi tidak mengenal zona untuk SMK. Adalah berikut ini kami akan menginformasikan bagaimana cara untuk mendaftar di SMK. Adik-adik sekalian yang sama-sama berbahagia, yang pertama yang kalian harus persiapkan adalah beberapa file yang sudah di scan atau sudah di kalian foto dengan foto yang bagus, yang jelas, dan mempunyai kapasitas maksimal 1 MB, 1 MB biasanya. Nah, ini kami siapkan beberapa file, ada sampel saja, akte kelahiran, jadi ada surat keterangan lulus, ada contoh sertifikat, foto rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, ini kami akan siapkan untuk sebentar kita unggah ke pada saat pendaftaran. Oke, kita langsung masuk saja di websitenya. Kami akan contohkan di sini. Nah, untuk sementara kami akan masuk di PPDB untuk demo saja. Oke, kita langsung klik saja daftar sekarang. Ya, nah, inilah tampilannya. Nah, di sini ada dua sekolah, itu jenjang SMA dengan jenjang SMK. Di sini ada untuk SMA ada beberapa bagian, yaitu ada boarding school, ada afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi akademik, prestasi non akademik, dan zonasi. Untuk SMK cuma satu. Kita klik saja jenjang SMK. Ya, lihat tampilannya untuk jenjang SMK. Di sini kita lanjut saja, klik yang bagian ini atau bagian pendaftaran SMK. Oke. Nah, di sini ada tampilan, ada beberapa, ada beranda, ada aturan, jadwal, lokasi, alur, pagu, daftar yang diterima, kemudian ini daftarnya, seleksinya, statistik, dan laporan. Jadi kami akan buka satu-satu. Ini untuk aturan, itu kita bisa unduh di sini. Aturan untuk SMK kita bisa lihat, ternyata petunjuk teknis PPDB tahun 2020 dalam bentuk PDF. Selanjutnya kita lihat jadwal. Di sini untuk pendaftaran SMK itu di online di website ppdb sulselprof.go.id. Coba kita buka ppdb.sulselprof.go.id. Kita enter. Ternyata masih menunggu 2 hari 15 jam 20 menit 13 detik. Oke, selanjutnya untuk verifikasi pendaftaran itu rentang waktunya 15 Juni sampai dengan 3 Juli 2020. Ya. Kemudian pengumuman tetap online 4 Juli 2020. Kemudian daftar ulang 6 sampai 8
Juli 2020. Jadi ada hari pertama sekolah, kemudian pengenalan lingkungan sekolah, dan tes psikologi. Tes psikologi itu sekitar tanggal 13 sampai dengan 18 Juli 2020. Oke, selanjutnya kita buka lokasi. Nah, ini ada semua untuk SMK, mulai dari Bantaeng ini. Mungkin sesuai dengan abjad, berarti Bantaeng pertama. Kita contohkan ini semua dengan program keahlian yang akan dipilih. Kemudian kita alurnya. Nah, ini proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru 2020. Yang pertama adalah calon peserta didik baru menyiapkan berkas persyaratannya. Contohnya SKWN atau SKL, kemudian akte kelahiran, kartu keluarga, kemudian sertifikat prestasi, dan rapor termasuk nilainya di dalamnya. Kemudian calon peserta didik baru akses laman situs PPDB online. Jadi yang tadi ini masih dalam proses untuk launching. Kemudian calon peserta didik yang ketiga, calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri dengan mengisi secara online. Kita akan berikan informasi tata caranya sebentar. Oke, selanjutnya yang keempat, calon peserta didik baru mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan. Kemudian yang kelima, calon peserta didik baru memilih sekolah tujuan. Ya. Yang tadi mengunggah, ya, jadi siapkan file yang akan diunggah, yaitu mulai dari akte kelahiran, SKL atau SKWN, sertifikat, kemudian rapor semester 1 sampai 5 di foto atau di scan. Untuk setiap semester itu satu file. Jadi untuk kayaknya yang untuk rapor untuk K13 sekarang mungkin ada yang 3 lembar. Jadi prosesnya kalau bisa difoto setiap lembar, kemudian dimasukkan di PDF, dan diusahakan maksimal file kapasitasnya 1 MB. Oke, selanjutnya calon peserta didik baru memilih sekolah tujuan yang kelima. Ini ada di proses pendaftaran sebentar. Kemudian calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftaran. Jadi kalau setelah selesai menginput, mengupload, dan selesai pendaftaran, itu akan muncul untuk pengajuan pendaftaran. Yang ketujuh, setelah siswa mengajukan pendaftaran, operator sekolah memverifikasi pendaftaran secara online. Jadi dalam hal ini memang PPDB tahun ini adalah online full. Kemudian yang ke-8, calon peserta didik baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di laman situs PPDB online, ppdb.sulselprof.go.id. Jadi siswa bisa melihat, bisa juga melihat untuk sementara posisinya di mana setiap saat atau real time. Kemudian yang ke-9, calon peserta didik yang dinyatakan diterima melaporkan lapor diri secara online di laman situs PPDB online. Jadi tetap pada saat dinyatakan diterima, tetap lapor diri secara online di PPDB online di situs yang sama. Kemudian operator sekolah melakukan verifikasi ajuan lapor secara online, yang proses terakhir. Oke, itu alur PPDB tahun 2020. Kemudian paguh atau daya tampung. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk daya tampung setiap sekolah yang akan dipilih. Contohnya untuk SMK 1 Negeri Bantaeng, TKJ itu maksimal 70, tata busana maksimal 35, otomatisasi dan tata kelola perkantoran 105, akuntansi dan keuangan lembaga 105, bisnis daring dan pemasaran
35, jadi jumlah seluruhnya adalah 350 siswa. Kemudian kita mau contohkan sekitar Bulukumba, ketik saja Bulukumba. Jadi informasinya ini untuk SMK 1 Bulukumba, TKRO atau TK Teknik Kendaraan Ringan Otomotif itu maksimal 70 orang. Kemudian Nautika Kapal Penangkap Ikan 35, TAP atau Teknik Audio Video 35, TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan 70, Tata Busana 70, OTKP atau Perkantoran 70, AKL atau Akuntansi Keuangan Lembaga 70, Bisnis Daring dan Pemasaran 35. Jadi total untuk reguler SMK 1 Bulukumba 45 dan seterusnya. Oke, untuk selanjutnya di menu pendaftaran. Ini untuk pendaftaran, nanti kita jelaskan sebentar. Selanjutnya hasil seleksi. Jadi kalian bisa lihat umpamanya pada saat setelah mendaftar dan sudah diverifikasi oleh tim verifikasi atau operator sekolah, kalian bisa lihat di sini hasilnya, umpamanya telah memilih SMK 1 Bulukumba, SMK N1 Bulukumba. Nah, di sini kalian klik. Nah, di sini ada nomor urut, nomor daftar, nama, dan nilai akhir NA ya. Jadi ada urutan di bagian ini. Kemudian selanjutnya adalah statistik. Nah, ini ada statistik sesuai dengan pendaftaran nanti. Apabila pendaftarnya banyak, ini akan muncul di sini. Kemudian ada menu lapor. Ini untuk formulir lapor diri SMK. Jadi selanjutnya kita akan bagaimana tata cara untuk mendaftar. Ya, klik saja langsung daftar. Oke. Masukkan NISN. Yang pertama, nomor induk siswa nasional. Saya contohkan di sini 6075632. Klik saja dalam provinsi. Kemudian lulusan reguler. Jadi ada dua di sini, lulusan reguler dan paket. Jadi paket A, B, SLB dan lain-lain. Kita pilih reguler karena dia SMP atau MTS. Tahun lulus 2020. Kemudian masukkan kode keamanan. Yang muncul adalah 1917. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini ada sudah muncul nama otomatis, tanggal lahir dan tempat lahir. Oke. Saya contohkan di sini contoh hari. Contohkan saja. Oke. Nah, sebelumnya inilah data tampilan untuk menginput nilai siswa. Nah, di sini ada nilai rata rapor semester 1 sampai 10. Nah, rata nilai seluruh mata pelajaran ini kita rata-ratakan semua untuk 4 mata pelajaran yang ada di sini. Jadi kita contohkan 80. Kemudian rata untuk rapor matematika 80. IPA 80 juga kita contohkan saja. Jadi sebelumnya adik-adik sekalian harus membuat rata-rata nilai untuk semester 1, semester 2, semester 3, semester 1 sampai 5 matematikanya berapa, semester 1 sampai 5 untuk IPA-nya berapa, semester 1 sampai 5 bahasa Inggrisnya berapa, dan untuk bahasa Indonesia berapa rata-rata 1 sampai 5.
Oke, untuk yang punya prestasi kita masukkan di sini. Umpamanya telah mengikuti juara provinsi, juara 1 bulu tangkis, bisa di sini. Tunggal. Kalau tidak memiliki, ada di sini. Yang pasti harus kita pilih salah satunya. Oke. Kemudian lanjutkan. Nah, sudah masuk tahap ketiga. Nah, di sini kita arahkan untuk mengunggah file yang ada kita siapkan tadi. Jadi tinggal kita buka. Oke. Kita pilih satu, akte kelahiran semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 4, semester 5. Oke. Oh, ini ada sertifikat umpamanya. Hapus saja. Ada fasilitas hapus. Semester 2. Hapus file. Kita pilih kembali. Semester 3. Oke. Semester 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya lanjutkan. Nah, tambah pilih sekolah. Jadi di sini pilih sekolah bisa kita pilih 3 sekolah sekaligus, bisa juga 1 sekolah untuk 3 kompetensi keahlian. Jadi bisa 3 pilihan. Jadi umpamanya kita pilih SMK N1 Bulukumba. Nah, pilih SMK 1 Bulukumba, kemudian pilih kompetensi keahlian yang ada di SMK 1 Bulukumba, umpamanya akuntansi untuk pilihan pertama. Di sini masih untuk 1 kompetensi. Kita bisa pilih lagi, masih SMK 1, umpamanya tata busana. Bisa dihapus. Jadi karena laki-laki, kalau berarti dia memilih biasanya TKJ. Oke. Kemudian tambah lagi SMK 1 TKR. Simpan. Tambah lagi umpamanya pilih lagi SMK 5 Bulukumba. Nah, sudah ada lagi jurusan TKJ. Oke. Simpan. Nah, ini sudah full, sudah 3, jadi tidak ada lagi fasilitas untuk tambah. Kemudian lanjutkan. Oke. Nah, ini adalah tampilan pada saat kalian menginput. Ini sudah ada SKL, akte kelahiran, semester 1 sampai dengan 5. Oke. Selanjutnya setelah ada tampilan ini kita ada surat pernyataan di sini. Saya yang tercantum di atas menyatakan bahwa data yang saya isikan adalah benar dan saya menyatakan mengikuti proses PPDB SMK pendaftaran SMK di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2021 secara sadar dan bersedia mematuhi secara semua aturan yang berlaku dengan segala konsekuensinya. Dan jika di kemudian hari data yang saya unggah tidak sesuai dengan data sebenarnya, maka saya berhak mendapat sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, di sini ada pernyataan. Klik saja setuju, kemudian lanjutkan. Oke, lanjutkan.
dan simpan. Ini sudah oke, sudah selesai. Nah, ini sudah ada, tinggal kita cetak bukti ajuan. Klik cetak bukti ajuan. Nah, ini tampilannya. Nah, ini kita bisa langsung print, cari untuk print, kemudian bisa kita simpan sementara untuk dijadikan PDF atau file yang untuk di print di kemudian. Oke. Ya. Oke, sudah selesai. Kita tutup. Oke. Oke, demikian tata cara PPDB SMK tahun 2020-2021. Dan kami harap semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.